Oke, selamat bergabung kembali di video berikutnya. Tadi di video-video sebelumnya kita udah membahas mengenai kupas tuntas mengenai branding ya. Mulai dari persona, terus membuat logo, membuat warna, dan saat ini kita akan masuk ke konsep-konsep berikutnya. Nah, seperti yang kita tahu, kita memiliki 5 konsep utama di dalam usaha kuliner. Yang pertama itu kan STP ya. STP sudah kita kupas tuntas juga di video-video sebelumnya. Kemudian ada branding yang juga sudah kita kupas tuntas di video sebelumnya. Kalau misalnya masih ketinggalan, silakan dilihat video-video sebelumnya. Kemudian sekarang di video ini kita akan membahas mengenai produk. Dan di video-video berikutnya kita akan membahas mengenai harga dan mengenai tempat. Produk itu sebenarnya adalah suatu hal yang paling utama di dalam brand usaha kuliner Anda. Ya dong, apa sih produk, kalau misalnya brand Anda tanpa produk, itu kan sama aja dengan sia-sia gitu. Jadi buat produk yang terbaik, buat produk yang paling menarik untuk target market Anda. Ingat kata kuncinya, di sini saya garis bawahi, saya perbesar, menarik minat target market Anda. Jadi ini adalah mengenai produk ini adalah bagian terpenting dari training kita seperti tadi saya sebutkan. Jadi sekali lagi membuat produk yang menarik target market Anda. Oke? Bukan hanya menarik minat Anda dan keluarga Anda saja. Juga bukan hanya menarik bagi Anda saja. Dapat di sini? Jadi untuk bagian ini kita hilangkan idealisme Anda dulu. Jadi ketika Anda bilang, menurut saya produk ini akan sukses di pasaran. Menurut Anda, ini adalah resep turun-temurun dari nenek moyang saya loh. Jadi saya yakin bakalan sukses. Anak-anak saya suka kok dengan masakan saya. Hey, tapi itu menurut Anda. Kalau menurut target market Anda, apakah sama? Apakah target market Anda berpikiran yang sama dengan Anda? Belum tentu rasa yang menurut keluarga Anda enak, belum tentu enak menurut target market Anda. Oke? Itulah pentingnya menemukan target market yang sesuai dengan produk Anda dan menemukan produk yang sesuai dengan target market Anda. Jadi dua-duanya harus balance, harus sama-sama pas nih, harus matching. Oke? Jadi yang pertama adalah Anda tentukan STP Anda dulu. Kita sudah belajar mengenai STP di video-video sebelumnya ya. Itu terutama target market Anda. Anda sudah memiliki produk, kemudian Anda memiliki STP. STP itu target market itu Anda pilih dengan yang sudah diajarkan, yang sesuai, yang aksesibilitas, yang bisa terjangkau oleh Anda, yang harganya yang murah ketika dicapai oleh Anda juga. Seperti itu, oke? Pokoknya tonton di video-video saya yang sebelumnya mengenai STP. Nah, kemudian setelah Anda menentukan STP Anda amati target market Anda. Apa yang mereka minati, Anda amati, terapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, di bagian riset kita sudah belajar mengenai mengamati. Anda amati target market Anda, bila perlu lakukan wawancara dengan target market Anda, atau bila perlu beri kuesioner. Ketika memberi kuesioner, bisa jadi Anda bilang saja sedang melakukan penelitian atau apa. Beri kuesioner buat di Google Form atau beri kuesioner dalam bentuk kertas, perkenalkan diri Anda, terus bilang saja sedang melakukan penelitian mengenai makanan yang disukai oleh kalangan ini, seperti itu. Nah, kemudian Anda tanyakan kira-kira apa yang mereka senangi, apa minat mereka, makanan mereka, apa kesenangannya atau gain terhadap jenis produk tersebut, dan apa yang bisa menghilangkan kesakitan atau pain, kesakitan mereka terhadap jenis produk Anda. Itu yang harus Anda amati.
Oke, kita kasih contoh. Saya ingin mengamati target pasarnya menengah ke atas. Saya ingin membuat kopi atau membuat kafe. Karena apa? Karena misalnya saya suka sekali ngopi. Cuman saya nggak bisa dong memaksakan bahwa saya ini sukanya ngopi yang seperti ini. Kalau saya sukanya bukan ngopi yang kopi susu. Kalau saya sukanya adalah kopi yang single origin, yang memakai manual brew, yang tidak memakai gula. Tapi apakah saya bisa memaksakan kehendak saya kepada masyarakat, target market saya? Enggak. Maka saya akan melakukan dulu yang namanya riset. Kayak saya memiliki produk kopi atau kafe. Kopi seperti apa yang orang-orang menengah ke atas sukai? Kita harus tahu. Itu yang kita amati atau kita lakukan wawancara atau berikan kuesioner. Apakah yang rasanya manis atau yang rasanya pahit? Kita harus amati itu atau masukkan ke dalam kuesioner kita. Apa kesenangan mereka ketika meminum kopi? Apakah mereka senang dengan adanya topping di kopi? Apakah mereka senang dengan menambahkan bubble? Apakah mereka senang karena adanya barista-barista yang ganteng atau yang cantik? Apakah mereka senang dengan tempat yang cozy? Apakah mereka senang dengan musik yang ajeb-ajeb atau ada musik klasik mungkin di dalam kafenya? Seperti itu. Dan ada kesakitan apa atau kesulitan apa yang biasa mereka temui ketika ngopi. Misalnya, ketika mereka ngopi, ternyata mereka nggak senang dengan rasanya, tapi mereka suka dengan tempatnya. Itu satu. Atau enggak, mereka suka dengan rasanya, tapi mereka tidak suka dengan tempatnya. Atau misalnya ada pelayanan yang tidak ramah. Itu yang harus kita cari tahu untuk membuat produk ini. Oke? Setelah itu, catat dan mulai konsep sendiri produk Anda. Oke? Catatnya adalah produk itu bukan hanya makanan atau minuman, tapi produk itu mencakup makanan, minuman, tempatnya juga, dan pelayanan. Itu yang dimaksud dengan produk di sini. Jadi jangan hanya Anda berpatokan tadi membuat produk itu hanya terbatas kepada makanan atau minuman apa saja. Tetapi juga tadi kita tahu ya pain dan gain-nya seperti apa. Itu yang harus kita catat juga. Tempatnya yang mereka sukai itu seperti apa, pelayanan yang disukai adalah seperti apa. Oke. Nah, untuk produknya sendiri, produk yang berbentuk makanan dan minuman sendiri itu sebenarnya saat ini mudah ketika kita sudah mengetahui tadi produk seperti apa yang disukai oleh target market kita. Ya, tadi kopi. Saya sukanya kopi yang pahit. Saya sukanya kopi yang single origin. Karena menurut saya kopi itu harus single origin. Tidak boleh dikasih gula. Tapi itu idealisme saya. Oke, itu idealisme saya. Saya bisa memaksakan idealisme saya, bisa. Tetapi harus memiliki biaya yang besar untuk edukasi. Oke? Tetapi bila saya ingin membuat produk yang sesuai dengan target market saya, maka saya harus melakukan riset dulu seperti tadi. Oke? Ternyata ketika melakukan riset, produk yang dibutuhkan, makanan dan minuman yang dibutuhkan adalah ternyata minuman yang manis. Target market saya lebih menyukai kopi yang manis, kopi susu gula aren misalnya seperti itu, atau kopi-kopi yang dalgona itu kan manis ya. Nah, saya nggak bisa buatnya, tapi saat ini gampang. Jadi Anda jangan pernah berpikir susah melakukan sesuatu, tapi saat ini gampang. Anda pelajari di YouTube, googling, di IG, tanya di Twitter, tanya di Facebook, bagaimana sih resep untuk membuat produk tersebut. Dan saya pun di dalam training ini, saya akan memberikan gratis resep-resep pilihan dari para chef yang diambil dari training berbayar dan training. Oke, saya bagikan kepada Anda gratis. Oke, kemudian setelah jadi produknya, Anda lakukan tes produk. Jadi jangan bersenang hati, berpuas diri ketika Anda sudah mendapatkan bisa membuat menunya. Tetapi buat tes produk. Tes produk itu gini caranya. Anda buat satu produk, misalnya kopi susu.
Tadi orang-orang lebih suka kopi susu atau kopi susu gula aren. Nah, Anda buat 3 ramuan atau 3 takaran berbeda dari kopi susu gula aren. Kayak misalnya dari YouTube, kita ada melihat bahwa takarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu kita melihat juga ada teman, wah takaran seperti ini enak nih, takaran seperti ini enak. Oke, kita buat 3-tiganya, 3 takaran berbeda. Kemudian cari minimal 10 orang dengan karakter yang sesuai dengan target market Anda. Misalnya, tadi target market saya adalah menengah ke atas, maka saya harus mencari 10 orang dengan karakter yang menengah ke atas. Biarkan mereka tes rasa secara blind test. Artinya gini, beri 3 gelas es kopi susu, berikan kepada 10 orang tersebut, ya misalnya bisa janjian atau enggak, 10-10-nya bisa bareng atau enggak. Terus berikan mereka kopi susu A, kopi susu B, kopi susu C. Jangan diberitahu takaran seperti apa, tapi kasih tahu aja ini A, ini yang B, ini yang C. Oke? Biarkan mereka merasakan, terus beri mereka kertas dan tuliskan komentar dan tanyakan mana yang lebih enak. Dari hasil semuanya, bila misalnya lebih banyak mana, misalnya lebih banyak yang C, oke, berarti kita pakai yang C. Oke? Dan jangan lupa selalu buat catatan SOP atau catatan takarannya. Tadi kopi susu C. Oke, ternyata kopi susu C adalah ini kopinya berapa mili, susunya berapa mili, terus gula arennya berapa mili. Dan ditambah ada apa, ada apa, ada apa. Oke? Buat catatan secara terstandar. Kenapa catatan itu harus terstandar? Nggak bisa mas, saya buat catatan yang terstandar. Karena saya pakainya feeling. Saya ahli mas, saya koki mas, saya koki hebat, saya pakainya feeling. Nggak bisa, nggak bisa. Jangan tergantung kepada feeling. Selalu catat takaran Anda. Karena apa? Takaran Anda itu akan sangat berpengaruh untuk produk-produk berikutnya. Gitu. Feeling Anda belum tentu akan terstandar setiap saat. Oke? Bisa jadi saat ini mood Anda bagus, bisa jadi besok Anda sedang memiliki masalah dengan keluarga, feeling Anda akan berbeda lagi. Ketika Anda hanya mengandalkan kepada feeling, maka tubuh besok rasanya akan berbeda lagi. Atau tanpa adanya SOP, Anda tidak bisa mengembangkan bisnis Anda. Karena semuanya hanya bergantung kepada Anda atau kepada chef Anda saja. Bila Anda meng-hire chef, bikin perjanjian dengan chef tersebut untuk membuat SOP atau takaran. Oke, bila dia tidak mau, jangan di-hire. Buat catatan SOP karena apa? Karena bila Anda ingin mengembangkan produk Anda akan bergantung kepada SOP tersebut, bukan bergantung kepada chef atau kepada Anda sendiri. Bila besok chefnya tidak masuk, maka restoran Anda akan tutup. Kalau besok chef Anda sakit selama 1 bulan, restoran Anda akan tutup? Enggak. Jangan pernah biarkan hal tersebut terjadi. Buat SOP, Standard Operating Procedure. Oke? Itu di video mengenai produk dan kita akan masuk ke video-video berikutnya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di video mengenai konsep utama dalam membuat usaha kuliner. Kita sudah belajar mengenai STP, branding, produk, dan nanti kita akan belajar mengenai tempat. Tetapi di video kali ini kita akan belajar mengenai harga. Menarik banget bahasan mengenai harga, karena harga merupakan komponen utama dalam membangun usaha keuntungan dalam usaha kuliner. Itu harga adalah strategi yang menentukan untung dan rugi Anda. Oke, produk Anda sudah oke, tapi bila Anda salah mengkonsep harga, bisa jadi Anda akan untung, bisa jadi Anda akan rugi, sorry. Dan kalau misalnya Anda benar dalam mengkonsep strategi harga Anda, maka bisa jadi Anda akan untung besar. Oke, konsep harga itu bukan hanya sekedar menentukan bahwa mendapatkan untung yang terbesar dari harganya, tetapi juga ada banyak strategi-strategi harga yang akan saya sebutkan di dalam video ini. Jadi bukan hanya masalah mengenai saya ingin untung segini, untung sebesar-besarnya aja di dalam harga. Enggak seperti itu. Tapi kita akan membahas mengenai strategi-strategi apa saja dalam menentukan untung dan rugi. Oke? Nah, harga juga dapat membentuk persepsi dari konsumen. Oke, teman-teman pernah, sekarang kita lihat ini. Harga, ada satu barang, harga satu jeans, harganya 10.000. Jeansnya harga 10.000. Apa yang ada di dalam persepsi Anda? Jeans, celana jeans. Ada celana jeans, harganya 10.000. Apa yang ada di dalam persepsi Anda? Tidak mungkin. Oke, jeans bekas. Jeansnya tidak berkualitas. Mana ada sih jeans 10.000? Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa harga tersebut bukan hanya besar-besaran harga, banyak-banyakan banyak-banyakan keuntungan dan murah-murahan harga. Bukan seperti itu, tetapi juga kita di sini akan belajar membentuk persepsi dari konsumen dan harga tersebut akan menentukan konsumen. Persepsi dari konsumen. Oke, yang pertama mengenai strategi penerapan harga adalah harga yang didasarkan pada biaya.
Oke, ini adalah strategi penerapan harga. Jadi harga yang pertama, penetapan harga yang pertama adalah berdasarkan biaya atau berdasarkan HPP. Yang pertama adalah Anda hitung dulu HPP dari produk tersebut. Harga pokok pembelian HPP. Oke, jadi HPP-nya berapa? Bahan pokoknya, harga bahan pokoknya. Harga bahan pokoknya tersebut berapa? Misalnya dibutuhkannya adalah kopi 10 miligram. Hitung harga kopi 10 miligram berapa? Oke, air 150 mililiter. Hitung berapa harga air 150 mililiter. Oke, sorry tadi misalnya kopi 10 gram. Oke, terus hitung jumlah pembelian harga air berapa. Kemudian susu misalnya 100 gram. Hitung harga susu 100 gram berapa. Kemudian gula aren itu misalnya let's say 4 gram. Oke, hitung harga gula aren sebanyak 4 gram. Ditambahkan itulah menjadi harga pokok. Oke. Jadi yang pertama penentuan strategi harganya adalah berdasarkan biaya. Anda ini simpel. Ini harga paling simpel yaitu berdasarkan HPP berapa ditambah Anda ingin keuntungan berapa dari harga tersebut. Dan keuntungan itu bisa dalam dua bentuk. Yang pertama adalah keuntungan berdasarkan persentase atau keuntungan berdasarkan fixed price. Gini, keuntungan berdasarkan persentase adalah tadi misalnya dapat HPP-nya 7.000. Anda ingin di setiap produk persentase keuntungannya adalah 70% dari HPP. Misalnya seperti itu. Maka Anda tinggal hitung 70% dikali HPP. Atau misalnya Anda ingin 100% dari HPP, maka Anda hitung 100 dikali HPP. Atau misalnya Anda ingin 200% dari HPP, maka dihitung keuntungannya adalah 200% dikali HPP. Oke, itu untuk persentase. Kalau untuk fixed price, ini metode ini lebih simple lagi. Jadi kalau misalnya fixed price, Anda tinggal hitung di dalam setiap produk Anda ingin untung dalam rupiah berapa. Oke, misalnya kita sama ratakan, saya ingin untung di setiap minuman adalah 5.000, jadi gampang hitungnya. Jadi setiap kali berapa cup terjual, kita udah tinggal hitung cup dikali keuntungannya 500, misalnya 5.000 ya hari ini terjual 100, jadi tinggal 100 dikali 5.000, maka keuntungan bersih di dalam satu hari kita sudah langsung bisa hitung 500.000. Nah itu sah saja untuk menghitung secara fixed price. Jadi kita tentukan dulu misalnya dalam satu gelas itu kita ingin 5.000 misalnya, maka semua dipukul rata, keuntungannya HPP ditambah fixed price, tambah keuntungan dari fixed price tersebut. Oke. Kemudian metode yang kedua adalah berdasarkan permintaan. Nah, berdasarkan permintaan adalah kita mendiskriminasikan permintaan, harga berdasarkan permintaan. Ketika ada permintaan banyak, kita akan mahalkan. Karena apa? Karena keuntungan kita akan lebih banyak lagi di situ. Oke? Atau cabang yang kurang pembeli, atau misalnya produk-produk yang kurang, kita coba turunkan dulu harganya. Kita lihat. Oke, itu berdasarkan permintaan. Yang ketiga adalah berdasarkan dari kompetisi. Ini harga berdasarkan strategi berdasarkan kompetisi ini untuk menghajar kompetitor. Jadi Anda harus melakukan cek harga kompetitor. Oke, cek harga kompetitor dan harganya tersebut minimal Anda samakan dengan kompetitor terdekat. Minimal samakan, atau bila Anda ingin benar-benar menghajar kompetitor, Anda murahkan lagi dari harga kompetitor. Jadi misalnya dari harga HPP masih dapat untung seenggaknya 5%, misalnya 10%, tapi Anda bisa menghajar harga kompetitor, maka di sini di berdasarkan kompetisi ini akan dilakukan. Oke? Ini nggak apa-apa etis nggak? Ya nggak apa-apa, namanya juga kita sedang usaha. Gitu. Ini etis dilakukan ya karena kita lihat di pemain-pemain besar pun melakukan ini. Itu minimal mereka akan mengecek harga kompetitor, minimal samakan atau murahkan dari harga kompetitor agar mereka datang ke tempat kita.
Oke, yang berikutnya adalah berdasarkan dari kebutuhan konsumen. Jadi kalau misalnya kita tadi menyasar STP kita, target target market kita adalah menyasar ke konsumen menengah ke bawah, kita akan murahkan karena mereka membutuhkan harga yang murah dibandingkan dengan prestis. Jadi kita nggak ngambil untuk gede-gede deh, yang penting nanti kuantitasnya, karena menengah ke bawah akan lebih banyak secara kuantitas pembeliannya. Oke, berlaku kebalikan. Ketika kita menyasar menengah ke atas misalnya, kita mahalkan. Karena apa? Karena mereka mengejar prestis. Jadi nanti keuntungan itu bisa kita alihkan untuk biaya promosi dan lain-lain. Oke, jadi misalnya sebenarnya ini sama nih, satu cup itu HPP-nya hanya 5.000, tapi ketika STP kita, ketika target market kita adalah menengah ke bawah, kita jualnya hanya dengan 7.000, hanya untung 2.000, tapi kita mengejar kuantitas. Oke, tapi kalau misalnya STP kita ke menengah ke atas, target market kita menengah ke atas, harga HPP kita 5.000, kita jual bisa misalnya sampai 50.000. Karena apa? Karena kita butuh biaya promosi dan lain-lain, dan mereka pun butuh prestis. Nah, mungkin misalnya orang yang menengah ke atas membeli kopi susu 7.000, waduh, malu-maluin dong gue beli kopi susu 7.000. Tapi kalau mereka misalnya tambahnya sedikit aja, ada tambahan bobanya, atau cupnya diperbanyak, tapi ditambah harga jadi 50.000, pasti mereka akan membeli. Gitu. Tetapi misalnya itu kita alihkan ke promosi atau misalnya endorse. Jadi walaupun misalnya harganya 50.000, tapi diminum oleh influencer terkenal, pasti mereka akan mengejar. Oke, itu yang berdasarkan kebutuhan konsumen. Yang keempat, ada penentuan harga, strategi harga berdasarkan peluncuran produk. Jadi ini yang pertama adalah skimming. Skimming adalah peluncuran pada saat mahal pada saat peluncuran dan berangsur turun kemudian. Jadi skimming ini dilakukan untuk produk unik sebelum masuknya kompetitor. Oke, misalnya gini, kita sering lihat ya di berbagai Cina atau dari mana mereka import, itu mereka harganya mahal banget. Tapi ketika berangsur masuk kompetitor, mereka akan menurunkan. Gitu. Nah, misalnya sama seperti boba. Ketika misalnya pertama kali masuk misalnya, karena ini terkenal misalnya di film-film Korea, ketika masuk mereka harganya mahal, tapi ketika sudah semakin banyak kompetitor itu semakin turun. Kenapa hal ini dilakukan? Untuk mendapatkan untung yang besar di awal, sebesar-besarnya di awal. Gitu. Jadi ini aja mumpung nih, mumpung dulu karena kita ingin mengambil untung sebesar-besarnya. Ketika untungnya sudah besar yang kita sudah dapatkan, maka kita bisa berangsur menurunkannya. Oke, yang berikutnya, saat peluncuran produk juga sih adalah harga yang murah pada saat peluncuran, tetapi berangsur normal. Oke, hal ini dilakukan untuk memperkenalkan produk baru untuk melawan kompetitor. Ini dilakukan brand-brand besar seperti misalnya Gojek dan Grab misalnya. Pada saat peluncuran mereka gratis ini. Nah, karena mereka ingin membuat orang-orang ketergantungan dengan produk mereka. Tetapi mesti ingat, untuk melakukan strategi ini kita harus memiliki modal yang cukup besar, gitu. Karena memakai produk kita, orang meminum atau memakan produk kita dan mereka ketergantungan, mereka merasa enak. Kemudian dari situ kita mulai angsur-angsur masuk ke harga normal. Oke? Yang berikutnya adalah trial atau harga tapi beri harga coret yang didiskon. Jadi agar orang mengenal terlebih dahulu dan agar orang tertarik. Wah, harganya seharusnya 100.000 nih, tapi karena peluncuran jadi 50.000. Wah, mau dong gitu. Nah, maka orang akan berbondong-bondong untuk sebelum menetapkan strategi harga. Hal ini yang perlu Anda ingat ya. Yang pertama adalah Anda hitung HPP Anda berapa. Ini wajib sekali Anda hitung sebelum menentukan harga. Karena Anda tidak tahu, kalau misalnya Anda tidak tahu, bagaimana bisa Anda menentukan harga. Oke? Yang kedua, lihat unique value bagi konsumen. Apakah produk Anda memiliki unique value? Bila produk Anda memiliki unique value, maka Anda bisa saja bila unique value-nya sedikit atau banyak kompetitornya, maka Anda harus berhati-hati dalam menetapkan harga karena Anda bisa dilibas oleh kompetitor. Oke? Anda bisa lihat juga apakah bila ada penurunan harga dapat meningkatkan pasar secara signifikan. Bila Anda misalnya mendiskon, apakah pasar bisa secara signifikan datang? Bila tidak, mungkin tidak usah. Oke. Kemudian cek harga kompetitor.
Dan ini yang utama juga kekuatan modal di awal, apakah Anda memiliki modal yang besar untuk misalnya memurahkan produk Anda, tapi bila misalnya Anda tidak memiliki kekuatan modal yang besar, ya maka kalau bisa Anda cek harga yang normal saja dengan keuntungan yang cukup pasti. Gitu. Oke, demikian video kali ini, kita akan masuk ke video berikutnya. Itu nyuci.